Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bu Devi Solehat MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Yang terhormat KM Pendidikan Fisika 2B, 3B, Pelisal Amal. Yang terhormat PJ Mata Kuliah Puputis Manda Acara, serta rekan-rekan mahasiswa Teknik Fisika 3B, yang semoga Allah berkahi, amin. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Ade Alajiz 21, Siti Herawati 44, Laila Rahmawati NIM 51, dan Puputis Manda NIM 64 akan menyampaikan salah satu materi model pembelajaran dengan berbasis masalah pemanasan global. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan yang pertama mengenai model pembelajaran berbasis masalah itu sendiri. Akan disampaikan oleh Siti Herawati. Padanya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Hadi. Yang pertama yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang menantang peserta didik untuk belajar bagaimana belajar, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah diberikan ini digunakan untuk mengikat peserta didik pada rasa ingin tahu pada pembelajaran. Yang dimaksud ialah masalah diberikan kepada peserta didik sebelum peserta didik mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan. Next, Hadi. Nah, adapun prinsip model pembelajaran berbasis masalah, di mana pada prinsip ini yang harus diperhatikan yaitu pada konsep dasar. Di mana pada konsep dasar ini, guru dapat memberikan konsep dasar seperti petunjuk atau referensi yang diperlukan dalam pembelajarannya. Nah, adapun prinsip yang harus diperhatikan yang kedua yaitu pendefinisian masalah. Di mana pada fase ini, guru menyampaikan permasalahan dan dalam kelompoknya siswa melakukan berbagai kegiatan, di mana yang pertama itu brainstorming, yaitu setiap anggota mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap masalah secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Nah, yang kedua yaitu melakukan seleksi, di mana untuk memilih pendapat yang lebih fokus atau terarah pada penyelesaian masalah. Nah, yang ketiga melakukan pembagian tugas dalam kelompok untuk mencari referensi dalam memecahkan masalah. Nah, adapun prinsip yang harus diperhatikan pada mode pembelajaran berbasis masalah, yaitu pembelajaran mandiri, di mana masing-masing siswa mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas masalah, misalnya dari buku atau artikel di perpustakaan, internet, atau guru dan narasumber yang relevan untuk memecahkan masalah. Nah, adapun yang keempat, yaitu pertukaran pengetahuan, di mana setelah mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman materi secara mandiri, pada pertemuan berikutnya, siswa berdiskusi dalam kelompoknya untuk mengklarifikasi capaiannya dan merumuskan solusi dari permasalahannya. Next. Peran guru, siswa, dan masalah dalam pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, peran guru sebagai pelatih dalam pembelajaran berbasis masalah yaitu asking about thinking atau bertanya tentang pemikiran para siswa. Kedua, memonitor pembelajaran. Guru itu sebagai monitor pembelajaran itu sendiri. Ketiga, probing atau menantang siswa untuk berpikir. 4, menjaga agar siswa terlibat. 5, mengatur dinamika kelompok. 6, menjaga berlangsungnya proses. Selanjutnya, peran siswa sebagai problem solver dalam pembelajaran berbasis masalah yaitu 1, peserta yang aktif, 2, terlibat langsung dalam pembelajaran, 3, membangun pembelajaran.
Peran masalah sebagai awal tantangan dan motivasi dalam pembelajaran berbasis masalah yaitu yang pertama, menarik untuk dipecahkan, kedua, menyediakan kebutuhan yang ada hubungannya dengan pembelajaran. Selanjutnya, fase-fase model pembelajaran berbasis masalah. Fase pertama yaitu mengorientasikan siswa kepada masalah, di mana guru itu memberikan suatu masalah yang menarik untuk dipecahkan oleh para siswa. Masalah tersebut biasanya dibagi sesuai dengan kemampuan siswa. Menurut Prince dan Felder, masalah yang diberikan sebaiknya masalah yang kompleks, struktur tidak jelas, terbuka, dan otentik. Pada penerapan model pembelajaran berbasis masalah, contohnya, guru itu menyampaikan sebuah pertanyaan tentang pemanasan global terhadap siswa. Yang kedua, mengorganisasikan siswa, di mana guru itu membagi siswa ke dalam sebuah kelompok-kelompok. Yang pada fase ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Misalnya, mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dan melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan suatu teori yang dapat dipecahkan masalahnya. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya. Biasanya guru itu mengarahkan siswa dalam menyiapkan laporan pemecahan masalah, serta berbagi tugas dengan temannya. Siswa juga diberi kesempatan untuk mempresentasikan temuannya di depan kelas. Biasanya pada pembelajaran, kelompok lain juga menanggapinya. Pada fase kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana guru itu mengevaluasi pemecahan masalah atau hasil belajar yang telah dipelajari, memberikan arahan jika temuan siswa belum sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hadi. Ya, terima kasih. Selanjutnya mengenai model pembelajaran berbasis masalah ini, kita dihadapkan pada suatu problematika bahwasanya untuk mengarahkan siswa ke dalam masalah, kita harus memaparkan terlebih dahulu, kita harus mengorientasikan terlebih dahulu siswa agar tertarik pada masalah yang kita paparkan. Nah, di sini saya akan mengambil contoh salah satu permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi isu global, yaitu mengenai pemanasan global. Nah, yang pertama sebagai guru yang harus kita lakukan kepada siswa adalah mengorientasikan mereka supaya tertarik, supaya bisa memecahkan bersama-sama masalah ini, di mana pemanasan global ini adalah proses yang berhubungan dengan meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Nah, peningkatan suhu permukaan bumi ini dihasilkan oleh adanya radiasi sinar matahari menuju ke atmosfer bumi. Kemudian, sebagian dari sinar ini berubah menjadi energi panas dalam bentuk sinar inframerah yang diserap oleh udara dan permukaan bumi. Nah, selanjutnya bagi siswa kita harus mengorganisasikan mereka ke dalam beberapa kelompok. Agar apa? Agar mereka bisa saling berdiskusi, bisa saling bertukar pikiran untuk bisa memecahkan permasalahan mengenai pemanasan global ini. Sehingga apa? Sehingga nantinya kita bisa mengambil sebuah konklusi untuk bisa memecahkan apa sebenarnya yang menjadi dampak dan juga menjadi penyebab dari pemanasan global ini, sehingga kita bisa mendapat sebuah solusi untuk bisa memecahkan permasalahan pemanasan global ini. Nah, selanjutnya tugas kita sebagai guru adalah untuk bisa mengarahkan siswa agar bisa tertarik. Salah satunya dengan cara kita memaparkan terlebih dahulu materi-materi mengenai apa sih penyebab pemanasan global. Nah, di sini penyebab pemanasan global sendiri adalah yang pertama mengenai efek rumah kaca. Matahari merupakan sumber energi utama dari setiap sumber energi yang terdapat di bumi. Nah, energi matahari ini sebagian terbesar dari bentuk radiasi gelombang pendek termasuk cahaya tampak. Nah, energi ini mengenai permukaan bumi
dan berubah dari cahaya menjadi panas. Nah, permukaan bumi kemudian menyerap sebagian panas sehingga menghangatkan bumi dan sebagian lagi dipantulkan keluar angkasa. Nah, menumpuknya jumlah gas rumah kaca seperti uap air, karbon dioksida, dan metana di atmosfer mengakibatkan sebagian dari panas ini dalam bentuk radiasi inframerah tetap tertangkap di atmosfer bumi. Kemudian gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali gelombang radiasi yang dipancarkan oleh permukaan bumi. Akibatnya apa? Akibatnya pemanasan tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Nah, kondisi ini dapat terjadi berulang sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan di bumi terus terjadi. Nah, itu merupakan salah satu paparan yang disampaikan dalam buku Gielson pada tahun 2007. Nah, ini bisa menjadi pancingan kita kepada siswa untuk bisa menarik perhatian mereka untuk bisa memecahkan permasalahan mengenai pemanasan global ini. Nah, selanjutnya adalah penyebab dari efek balik. Efek balik ini adalah salah satu penyebab dari yang mana terjadinya pemanasan global ini. Nah, kita bisa memaparkan kepada siswa salah satunya dari buku Thomas di tahun 2001 bahwasanya efek balik penting ini terjadi adalah apabila hilangnya kemampuan memantulkan cahaya oleh es atau lapisan es yang berada di dekat kutub yang mencair dengan kecepatan yang terus meningkat sehingga temperatur global akan meningkat. Nah, bersama dengan mencairnya es ini, daratan atau air di bawahnya juga akan terbuka. Nah, daratan maupun air ini memiliki kemampuan untuk memantulkan cahaya lebih sedikit bila dibandingkan dengan es, dan akibatnya akan menyerap lebih banyak radiasi matahari. Nah, kejadian ini akan menambah faktor penyebab pemanasan dan menimbulkan lebih banyak lagi es yang mencair, sehingga menjadi suatu siklus yang berkelanjutan. Nah, itu juga bisa menjadi pemancing bagi siswa untuk bisa berpikir apakah benar di pemanasan global ini terjadi akibat efek balik ini. Nah, penyebab ketiga yang bisa menyebabkan efek terjadinya pemanasan global ini adalah yang dipaparkan oleh salah satu ilmuwan ternama dari Intergovernmental Panel of Climate Change atau IPCC, ya, di mana peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 ini sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Nah, suhu permukaan global akan meningkat hingga 6,4 derajat Celcius hingga antara tahun 1990 sampai 2100 nanti akan meningkatkan suhu di permukaan bumi. Dengan menggunakan model iklim, perbedaan angka perkiraan itu disebabkan oleh penggunaan skenario-skenario yang berbeda mengenai emisi gas-gas rumah kaca, di mana mendatangkan serta model-model sensitivitas iklim yang berbeda. Nah, walaupun sebagian besar penelitian terfokus pada periode hingga tahun 2100, pemanasan dan kenaikan global permukaan laut ini diperkirakan akan terus berlanjut selama lebih dari 1000 tahun, walaupun tingkat emisi gas rumah kaca telah stabil. Nah, ini mencerminkan betapa besarnya kapasitas pemanasan dari lautan. Nah, dari materi-materi tadi bisa menjadi pemancing bagi siswa untuk dapat berdiskusi, untuk dapat saling bertukar pikiran mengenai solusi yang dapat diberikan untuk bisa mengatasi permasalahan global ini. Nah, adapun selanjutnya mungkin bisa kita paparkan itu mengenai dampak-dampak dari pemanasan global ini agar siswa juga bisa memikirkan gitu bagaimana sih dampak dari pemanasan global ini. Nah, dampak pemanasan global sebenarnya akan disampaikan oleh Raila Rahmawati. Silakan. Terima kasih kepada Saudara Hadi yang telah memaparkan materi-materi untuk sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana dampak pemanasan global. Ada beberapa dampak yang dihasilkan dari pemanasan global itu sendiri. Yang pertama, ada mencairnya lapisan es di kutub utara dan selatan. Peristiwa ini mengakibatkan naiknya permukaan air,
laut secara global. Hal ini dapat mengakibatkan sejumlah pulau-pulau kecil tenggelam. Kedua, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim. Perubahan iklim menyebabkan musim sulit diprediksi. Contohnya seperti petani tidak dapat memprediksi perkiraan musim tanam akibat musim yang juga tidak menentu. Ketiga, ada punahnya berbagai jenis fauna. Flora dan fauna memiliki batas toleransi terhadap suhu, kelembapan kadar air, dan sumber makanan. Kenaikan suhu global menyebabkan terganggunya siklus air, kelembapan udara, dan berdampak pada pertumbuhan-tumbuhan sehingga menghambat laju produktivitas primer. Keempat, ada habitat hewan berubah akibat perubahan faktor-faktor suhu, kelembapan, dan produktivitas primer, sehingga sejumlah hewan melakukan migrasi untuk menemukan habitat baru yang sesuai. Next. Kelima, ada peningkatan muka air laut, air pasang, dan musim hujan tidak menentu menyebabkan frekuensi dan intensitas banjir. Keenam, ketinggian gunung-gunung tinggi berkurang akibat mencairnya es pada puncaknya. Ketujuh, perubahan tekanan udara, suhu, kecepatan, dan air angin menyebabkan terjadinya perubahan arus laut. Kedelapan, berubahnya habitat memungkinkan terjadinya perubahan terhadap resistensi kehidupan, larva, dan masa pertumbuhan organisme tertentu. Kondisi ini tidak menentu kemungkinan adanya pertumbuhan dan resistensi organisme penyebab penyakit tropis. Kesembilan, mengancam kerusakan terumbu karang di kawasan segitiga terumbu karang yang ada di 6 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Kepulauan Solomon, Papua New Guinea, Timor Leste, dan Filipina. Next. Selanjutnya, meminimalisasi dampak pemanasan global. Yang pertama, ada konservasi lingkungan dengan melakukan penanaman pohon atau reboisasi dan penghijauan di lahan-lahan kritis. Tumbuhan hijau memiliki peran dalam proses fotosintesis. Dalam proses ini, tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Akumulasi gas-gas karbon di atmosfer dapat dikurangi dengan penanaman pohon dan penghijauan di lahan-lahan kritis. Kedua, menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif guna mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil atau minyak bumi dan batu bara. Kita mengenal bahwa paling banyak mesin-mesin kendaraan dan industri digerakkan oleh mesin yang menggunakan bahan bakar ini. Karena itu diupayakan sumber energi lain yang aman dan dari emisi gas-gas ini. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan, di mana pada pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang menantang peserta didik untuk belajar bagaimana itu belajar, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah yang diberikan ini digunakan untuk mengikat pada peserta didik pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Masalah diberikan kepada peserta didik sebelum peserta didik mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan. Pada model pembelajaran berbasis masalah ini, guru sebagai pengajar di dalam kelas mengemukakan pertanyaan untuk memulai kelas. Adapun pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami oleh guru. Lalu biasanya guru mengajukan diri. Selain itu, selanjutnya membentuk kelompok secara merata, membuat suatu proyek kelompok yang mana akan dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya, mempresentasikan hasil proyek di depan kelas. Terakhir, pengajar melakukan evaluasi dari pembelajaran. Model pembelajaran berbasis masalah ini atau land-based learning merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam abad ke-21 ini karena terdapat 4 hal, yaitu komunikasi, kreativitas, berpikir kritis, dan kerjasama. Di mana dalam model pembelajaran permasalahan ini, dalam pemanasan global, siswa dituntut untuk mencari bagaimana cara meminimalisasi dampak dari pemanasan global, yang dimana dampak dari pemanasan global sendiri itu akan dipaparkan sendiri oleh guru. Sekian dari kami, kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.